Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, berzikir adalah anjuran yang sangat luar biasa ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah lepas dari kehidupan kita berzikir kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan berzikir kita akan menjadi tenang. Seberapa besar masalah kehidupan kita, kalau diiringi dengan zikir kepada Allah, Allah akan melapangkan dada orang yang bermasalah tersebut. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dalam menjalani kehidupan ini merasa banyak sekali problematika yang tidak bisa kita pecahkan, segeralah ingat kepada Allah. Karena dengan ingat kepada Allah, artinya kita sedang menarik energi paling kuat di atas muka bumi ini, energi paling kuat yang ada di alam raya ini, yaitu energinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menegaskan, siapa yang mengingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada dia. Jadi kalau kita sudah diingat oleh Allah, tentu tidak akan ada masalah yang tidak selesai. Karena semua yang terjadi di atas muka bumi ini sejatinya adalah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah berzikir agar kita menjadi lebih tenang? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rangkaian ayat yang saya bacakan tadi. Orang yang berzikir yang diiringi dengan syukur kepada Allah, hatinya akan semakin lapang. Solusi dari problematikanya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah tiba-tiba kita, oh ini jawabannya, oh ini solusinya. Karena apa? Karena kelapangan hati akibat selalu ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah, menyambungkan diri kepada Allah, dan lalu bersyukur kepada Allah. Mengucap banyak alhamdulillahirabbil alamin. Ini sesuai dengan firman Allah di ayat yang lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan hati kita tenang. Pertanyaannya, zikir yang bagaimana dan zikir seperti apa yang akan menjadikan hati kita tenang dan melahirkan solusi dari problematika kehidupan kita? Banyak riwayat dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir terbaik dari kita semua sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zikrul Quran. Zikir dengan membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita rajin membaca Al-Quran, misalnya setiap hari 1 juz, syukur setiap hari bisa 2, 3, 4, sampai 5 juz. Sehingga setiap seminggu sekali kita khatam. Kalau kita mampu 4 sampai 5 juz. Tapi kalau kita sehari 1 juz minimal, 1 bulan sekali kita khatam. Sejatinya kalau kita bisa mengamalkan ini, mendawamkan ini, mengistiqomahkan amalan ini, kita akan terus bergantung dan bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi kalau banyak yang merasa masih punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah teman dan tetangga, masalah di kantor, coba dekati solusinya dengan selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Insya Allah perlahan, pelan-pelan Allah akan memberikan solusi. Karena janji dari Allah bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam problematika kehidupannya, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Maka pastikan satu tahapan kehidupan kita jangan pernah lepas dari zikir kepada Allah. Nah, zikir pertama yang harus selalu kita lakukan adalah zikrul Quran. Berzikir dengan banyak membaca Al-Quran.
Apakah cukup dengan membaca? Tidak. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbidu bitilawati. Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu sekaligus sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan pembeda yang hak dan yang batil. Yang mana Al-Quran ini dinilai oleh Allah bagi orang-orang yang rajin membacanya sebagai nilai ibadah. Al-muta'abbidu bitilawati. Jadi Al-Quran tidak sekedar menjadi alat zikir, wasilah kita nyambung kepada Allah, tetapi juga menjadi alat ibadah paling mudah dan sederhana. Kita diam-diam berangkat kantor, pulang dari kantor, sambil menunggu pekerjaan di kantor, hati kita mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau dengan bahasa yang lain, mungkin kita sambil melewati satu tempat, kok kita ingat ada orang tua kita yang sudah mendahului kita, teman kita, sahabat kita, lalu kita doakan. Dengan doa itu kita iringkan bacaan suratul Fatihah kepada arwahnya si Fulan bin Fulan. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Semoga Allah menjadikan amal kebaikan diterima dan menjadi wasilah masuk surga. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau kita mampu melakukan itu, tandanya kita sudah berzikir dengan Quran. Jadi tidak ada waktu yang kita lewati tanpa kita ingat kepada Allah. Tidak ada waktu yang kita lalui tanpa kita berzikir kepada Allah melalui zikrul Quran. Walaupun kita tidak hafal semua Al-Quran, tetapi barang siapa yang membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad yang tadi saya lakukan, seperti kita telah menghatamkan Al-Quran penuh. Subhanallah, inilah keutamaan dan kelebihan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, kalau kita sekali membaca suratul Fatihah, seperti kita telah membaca Al-Quran utuh. Karena Al-Quran itu intisarinya terdapat dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah kalau diperas intisarinya terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim intisarinya kalau diperas ada dalam lafaz Bismillah dengan nama Allah. Maka orang-orang yang hatinya sudah senantiasa ingat bersambung kepada Allah dengan mengucap Bismillah, semua bisa dikerjakan atas izin Allah. Ini zikir Quran. Lalu apakah ada zikir lain selain zikir Quran? Ada. Zikir kedua adalah seperti hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai para manusia, para muslimin muslimat dimanapun berada, bahwa sebaik-baiknya zikir adalah zikir mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dalam longgar waktu kita, selang waktu kita, jangan ada waktu yang terlewat begitu saja tanpa kita iringi dengan hati yang bergetar karena menyebut la ilaha illallah. Sambil kita berjalan menuju kantor, kita bilang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulang kantor juga demikian. Sambil nunggu pekerjaan di kantor, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau kita iringkan seperti saat kita mengiringi saudara kita yang telah kembali kepada Allah, yang telah menjadi jenazah. Biasanya para muazzin, muazziat yang bertakziah membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Kalau itu yang terus kita lakukan, insya Allah tidak hanya kita akan menarik ridhonya Allah, tetapi Allah akan senantiasa mengiringi kepada kita para malaikat-malaikatnya. Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk mengawal kita. Jadi kita tidak lagi butuh dikawal oleh bodyguard, tapi yang ngawal langsung Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang diturunkan untuk mengiringi kita. Kenapa? Karena zikrullah. Nah, zikir yang lain apa yang baik dan bagus untuk kita kerjakan agar menjadi wasilah atau perantara turunnya ridho dan rahmat Allah, sehingga dengan ridho dan rahmat Allah masalah kita menjadi ringan, solusi dari problematika selalu hadir saat kita membutuhkan. Zikir ketika yang terbaik adalah zikrus salati ala nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man shalla alayya mi'ata marrat kulla yaumin. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku 100 kali setiap hari, qadallahu lahu hajatahu mi'ata hajatin. Allah akan memenuhi hajat orang yang membaca sholawat sebanyak 100 kali dalam sehari itu, sebanyak 100 hajat. Hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah sebanyak 100 hajat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau membaca sholawat 100 kali dalam sehari. Dan hajat kita itu dipenuhi salasina fid dunya wa sab'ina fil akhirah. 30 hajat kita di dunia dipenuhi oleh Allah dan 70 hajat disimpan untuk kita ambil. Allah penuhi nanti saat kita di akhirat kelak. Subhanallah. Hanya dengan membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. 100 hajat dipenuhi. 30 langsung cespleng di dunia ini. Misalnya, saya punya hajat, semoga anak saya menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang pinter, baru 3 hajat. Kemudian para pemirsa TV One dimanapun berada punya hajat. Hajatnya adalah minta agar diberikan sehat walafiat. Khususnya di era pandemi ini. Banyak orang yang terkena penyakit. Baik itu penyakit-penyakit yang menular maupun yang tidak menular, khususnya terkena penyakit corona atau penyakit malaria atau demam berdarah. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan wasilah sholawat. Dia baca sholawat 100 kali. Minta kepada Allah. Lalu dia minta dari bagian bacaan sholawat itu, hajat dia minta anaknya sehat, istrinya sehat, suaminya sehat, ibunya sehat, ayahnya sehat. Insya Allah 70 hajat di akhirat disimpan, 30 hajat di dunia telah dipersiapkan dikabul. Syaratnya kita yakin kepada Allah. Subhanallah. Jadi kalau hari ini kita bingung, gimana kita mau ngadepi pandemi ini? Banyakin baca sholawat. Apa sih artinya sholawat itu? Membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta barokahnya habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya bacaan sholawat itu adalah Allahumma ya Allah salli, semoga rahmat, keselamatan, keberkahan, wasallim dan salam atau keselamatan senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kita kok masih mendoakan Rasulullah? Bukankah Rasulullah sudah enggak butuh didoakan? Betul. Rasulullah tidak butuh didoakan karena Rasulullah adalah makhluk terbaik. Kebaikannya itu tidak terukur. Nah, karena kebaikan Rasulullah sudah sangat luar biasa, kita butuh berkahnya Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat gelas yang kita isi air, Rasulullah itu adalah gelas yang sudah penuh dengan air. Rasulullah tidak butuh diisi air lagi karena sudah penuh. Tapi saat kita mengisi gelas yang penuh dari ibarat Rasulullah yang sudah penuh dengan air ini, maka yang terjadi adalah air itu akan meluber. Dan luberan itu telah bercampur dengan air yang ada dalam gelas. Itulah rahmat dan keberkahan yang kita butuhkan dari Allah melalui barokah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita minum air langsung dari gelas yang kosong, ya kita hanya mendapatkan dari efek gelas yang kosong dari air yang kita tuangkan. Tetapi saat kita meminum air dari gelas yang berisi penuh tadi, maka luberan yang akan kita minum itu telah bercampur dengan gelas penuh yang kita ibaratkan sebagai
ibarat gambaran bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya akan senantiasa diiringi dengan keberkahan. Salah satunya dari keberkahan itu adalah dikabulkannya doa-doa. 30 hajat di dunia dikabul. 70 disimpan di akhirat. Kita ingin di akhirat masuk surga tanpa hisab. 1. Yang kedua, kita ingin ketika melewati Shirathul Mustaqim lancar. 2. Masih ada 68 lagi yang disiapkan. Di dunia ini, misalnya adik-adikku, para milenials, kepingin sekolahnya lancar, ujiannya lancar. Nanti kalau sudah kerja, bisa mendapatkan jodoh yang dikehendaki. Baca sholawat sekarang, doa kepada Allah. Itu baru 1, 2, 3, 4, 5 hajat. Masih ada 25 hajat lagi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir dengan sholawat adalah zikir terbaik ketiga. Setelah zikir Quran, zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan zikir sholawat. Nah, bacaan sholawat apa yang biasanya kita lakukan? Bebas. Bisa sholawat yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bisa dengan sholawatnya diajarkan oleh para sahabat dan guru-guru kita. Ditambahi sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Atau bisa dengan yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren, di sekolah. Dengan kita iringi iringan musik atau lagu. Contohnya bagaimana? Sambil nyambel ibu-ibu misalnya, atau bapak-bapak sambil bersih-bersih rumah di pagi hari, di sore hari. Daripada kita bengong, daripada kita mengingat sesuatu yang tidak pantas, yang melahirkan nilai maksiat di hadapan Allah. Atau justru lisan kita gunakan untuk bernyanyi. Nyanyiannya justru membuat kita lalai kepada Allah. Lebih baik kita gunakan lisan kita, energi kita, nafas yang keluar seiring dengan keluarnya nafas yang kita gunakan untuk bicara, untuk menyanyi. Kita gunakan semua itu, kita iringi semua itu dengan iringan zikir kepada Allah. Salah satunya zikir sholawat. Jadi saat kita bernafas, tenaga yang kita keluarkan sama dengan saat kita bicara dengan orang lain. Dengan kita sedang mengaji Al-Quran, dengan kita sedang membaca sholawat. Tetapi bedanya saat nafas yang keluar kalau kita gunakan ngaji, pahala yang akan kita terima. Tapi saat nafas yang keluar lalu kita iringi dengan caci maki, fitnah dan adu domba, yang ada adalah dosa. Makanya sambil kita beraktivitas, yang di rumah, yang di kantor, yang berada dimanapun, mari kita iringi iringan nafas yang keluar itu dengan bacaan sholawat. Sholawat apa yang enak? Terserah para pemirsa. Yang menurut pemirsa, sholawat itu melahirkan ketenangan dan zikir kepada Allah. Kalau saya sukanya membaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita ajak anak kita, istri kita, suami kita. Daripada kita bengong, lebih baik kita ajak Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Hati kita hadirkan. Dengan apa? Ingat kepada Allah dan sekaligus mengagungkan Rasulullah. Karena sejatinya membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sejatinya kita sedang menjalankan perintah Allah sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekaligus ketika kita membaca sholawat, kita mengakui bahwa kita punya nabi, utusan Allah yang membimbing kita, dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadi mengenal Islam. Lalu kita bersyukur kepada Allah dengan banyak membaca sholawat kepadanya. Karena dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau wahai Muhammad, seandainya tidak karena engkau yang diciptakan oleh Allah, maka niscaya tidak akan ada alam raya ini.
Jadi para pemirsa TV One dimanapun berada, kalau tidak Rasulullah diciptakan oleh Allah, Allah tidak akan menciptakan bumi ini. Maka pantas kita diminta untuk membaca sholawat kepadanya. Dan sholawat yang kita baca adalah sholawat sebagai wujud menjalankan perintah Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Orang yang baca sholawat karena Allah, karena cinta kepada Rasulullah, dijamin hidupnya akan menjadi bahagia dan di akhirat kelak menjadi ahlul jannah. Kenapa? Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat kelak adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW di akhirat kelak adalah orang yang banyak membaca sholawat. Syafaatul uzma itu adalah pertolongan yang paling besar. Walaupun orang itu penuh dosa, tapi kalau mendapatkan syafaatul uzma, orang itu akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah karena syafaat Rasulullah SAW. Mari bersama-sama para pemirsa, sebelum kita akhiri acara yang kita cintai pagi ini, kita bersama-sama membaca sholawat pada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah hadir berada di depan kita, lalu kita meminta kepada Allah semoga keberkahan, kesejahteraan senantiasa tercurah pada Rasulullah. Sayang sekali Rasulullah pada orang-orang yang senantiasa membaca sholawat. Andai kita bisa melihat Rasulullah, ketika kita melihat beliau dan kita bacakan sholawat, pasti senyum berkah dari beliau akan diperlihatkan kepada kita. Subhanallah. Itulah para pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, amalan-amalan dari zikir yang bisa kita lakukan setiap hari. Ingat, yang pertama kali harus kita lakukan dalam menjalani hidup, jangan pernah kita lupa kepada Allah. Dan cara terbaik untuk kita ingat kepada Allah adalah zikrullah. Ingat kepada Allah. Zikir terbaik adalah zikir membaca Al-Quran, mungkin one day one juz, syukur setiap hari bisa 5 juz sehingga setiap seminggu kali khatam. Lalu kemudian zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak membaca kalimat tauhid. Jadi tidak perlu kalimat tauhid kita bawa kemana-mana, kita taruh di bendera, kita taruh di mana. Tidak, cukup masukkan ke dalam hati. Karena kalau kita taruh di baju, kita taruh di mana, mungkin kita lupa, lalu kemudian kita dudui, kita taruh di bawah dari pusar kita. Itu akan melahirkan dosa. Tetapi kalau di hati kita, insya Allah setiap zikir la ilaha illallah akan melahirkan cinta dan kasih sayang Allah. Dan yang terakhir, kita baca sholawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan 3 zikir ini, kita akan senantiasa dikawal oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan Allah akan mengirim malaikat-malaikat terbaiknya. Tidak akan ada musibah yang menimpa selama orang akan selalu ingat kepada Allah. Tidak akan ada bencana yang menimpa selama orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ini sudah dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikatnya. Jadi ibaratnya kalau suatu saat kita tiba-tiba di jalan, takdir kita kecelakaan. Tetapi karena zikir kepada Allah, karena kita banyak membaca Al-Quran, karena kita banyak membaca la ilaha illallah, karena banyak kita membaca sholawat, harusnya kita yang tertabrak. Tiba-tiba yang akan nabrak itu belok sendiri. Kenapa? Ada malaikat yang jaga kita. Itulah keutamaan dan kelebihan zikrullah. Masih ada banyak lagi zikir-zikir yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk zikir tasbih. Zikir membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil alil azim. Atau kita lakukan dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, ila akhirih. Tetapi mari kita kaji tema zikir dengan tasbih ini dalam sesi tersendiri. Insya Allah berkah untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi membawa manfaat untuk diri saya dan untuk para pemirsa TV One dimanapun berada. Serta kita senantiasa diberikan kekuatan untuk zikrullah. Sehingga kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah, kapanpun kita kembali kepada Allah, kita akan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma
Amin. Barakallahu lana wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.